Yoji Itami merupakan seorang pria berusia 33 tahun yang bekerja sebagai tentara di pasukan pertahanan Jepang. Di samping menjadi seorang tentara, Itami juga merupakan seorang maniak anime. Saat ini dirinya sedang menuju kota Ginza untuk mengikuti sebuah event anime yang akan diadakan di sana. Sementara di pusat kota Ginza, semua orang sangat dikejutkan dengan kemunculan sebuah gerbang misterius di tengah jalan. Dan secara mengejutkan, seekor naga tiba-tiba keluar dari dalam gerbang tersebut. Kemudian diikuti oleh ribuan prajurit berkuda dan juga monster-monster yang berasal dari dunia lain. Pasukan misterius itu kemudian langsung menyerang semua orang yang ada di kota. Hal itu seketika menimbulkan kepanikan dan ketakutan di mana-mana. Semua orang kemudian berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing. Sementara itu, Itami yang melihat hal tersebut seakan tidak percaya dengan apa yang disaksikannya. Melihat banyak orang sedang dalam bahaya, Itami lalu turun ke jalan untuk membantu mereka. Dengan kemampuan bela dirinya, ia berhasil membunuh salah satu prajurit yang menyerang para penduduk kota. Itami kemudian meminta kepolisian setempat agar segera mengevakuasi para warga ke dalam istana kekaisaran. Karena itu adalah satu-satunya tempat aman yang bisa digunakan untuk berlindung. Sementara itu, tampak pasukan misterius tersebut yang sudah sampai di gerbang istana kekaisaran. Komandan pasukan itu pun sangat kebingungan sedang berada di mana mereka saat ini, karena kota ini sangat berbeda dengan dunia mereka. Beberapa saat kemudian, bantuan militer akhirnya datang ke kota Ginza. Mereka lalu melancarkan serangan bertubi-tubi dari darat dan udara. Dan tanpa butuh waktu lama, serangan itu dapat dengan mudah meluluh lantakkan pasukan misterius tersebut. Beberapa hari kemudian, pemerintah memberikan penghargaan kepada Itami yang telah berjasa menyelamatkan para warga sipil. Dirinya diberikan kenaikan pangkat menjadi seorang perwira dengan pangkat Letnan II. Itami juga dijuluki sebagai pahlawan kota Ginza, tapi semua itu sama sekali tidak menyenangkan hatinya. Ia justru sangat kesal karena event anime yang sudah ia tunggu lama malah dibatalkan. Sementara itu, pemerintah masih mencari tahu dari mana gerbang itu berasal dan apa yang ada di dalamnya. Sang Perdana Menteri khawatir jika menghancurkan gerbang itu akan membuatnya muncul kembali di tempat lain. Karena itulah pemerintah sudah memutuskan bahwa wilayah di balik gerbang itu adalah wilayah khusus milik pemerintahan Jepang. Dan untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya, pasukan pertahanan Jepang akan dikirim ke dalam sana untuk menjelajahi wilayah tersebut. Sementara di tempat yang berbeda, Amerika Serikat yang mengetahui tentang gerbang itu tak mau hanya tinggal diam. Mereka ingin segera mengetahui seberapa banyak kekayaan alam di dalam gerbang itu yang bisa dikuasai. 3 bulan kemudian, pasukan pertahanan Jepang sudah bersiap untuk memasuki gerbang itu, dan Itami merupakan salah satu prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Ketika memasuki gerbang itu, mereka langsung disambut oleh ribuan pasukan musuh yang sudah siap untuk bertempur. Sementara di ibu kota kerajaan yang ada di dalam gerbang itu, para petinggi kerajaan mulai panik setelah pasukan pertahanan Jepang dapat dengan mudah mengalahkan pasukan mereka. Namun, sang kaisar malah menanggapinya dengan sangat santai. Menurutnya, sudah menjadi hal yang wajar jika di suatu perang banyak korban yang jatuh. Ia malah khawatir terhadap para aliansi dan tetangga mereka yang akan memanfaatkan situasi ini untuk melakukan pemberontakan. Beberapa petinggi kerajaan lantas merasa jika sang kaisar seakan ingin melempar tanggung jawab, padahal dialah yang telah memerintahkan untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu. Kendati demikian, banyak para petinggi yang menganjurkan agar mereka bertempur habis-habisan melawan pasukan Jepang yang sekarang telah menguasai wilayah gerbang di Bukit Arnus. Tapi hal itu langsung ditentang oleh para petinggi yang menolak untuk bertempur setelah melihat pasukan mereka yang dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Melihat keributan itu, sang kaisar lalu memutuskan untuk meminta bantuan aliansi tetangga mereka untuk melakukan penyerangan ke Bukit Arnus. Beberapa waktu kemudian, beberapa pasukan aliansi dari kerajaan tetangga sudah berkumpul untuk melakukan penyerangan. Dikala yang lainnya sangat bersemangat, salah satu raja aliansi yang bernama Duran sedikit khawatir setelah melihat tidak banyak musuh di Bukit Arnus. Ia juga merasa ada yang aneh, lantaran pasukan utama kerajaan masih belum juga datang.
Pada keesokan harinya, semua pasukan aliansi mulai bergerak menuju Bukit Arnus. Akan tetapi, mereka langsung disambut oleh serangan artileri dari pasukan pertahanan Jepang. Raja Duran yang berada di barisan belakang pun dibuat sangat terkejut di saat melihat pasukan aliansi yang lain telah diratakan dalam sekejap mata. Setelah itu, pasukan pertahanan Jepang kembali menyerang mereka dengan tembakan meriam secara bertubi-tubi. Serangan itu kemudian memaksa Duran bersama pasukan yang tersisa mundur ke kamp pertahanan. Duran yang tak mau menyerah kemudian menyusun ulang rencana, yang mana mereka akan melakukan serangan pada malam hari. Pada saat tengah malam, mereka kembali bergerak mendekati Bukit Arnus secara perlahan. Duran sangat yakin kalau cara ini pasti bisa memenangkan mereka. Tapi secara tidak terduga, pasukan pertahanan Jepang tiba-tiba meluncurkan suar untuk mengekspos keberadaan mereka. Setelah itu, para tentara Jepang kemudian menghujani mereka dengan tembakan senapan mesin secara bertubi-tubi, yang seketika membunuh para prajurit yang bersama dengan Duran. Duran yang sudah pasrah, kemudian hanya bisa tertawa menyadari bahwa dirinya sudah kalah telak, sampai akhirnya sebuah bom meledak tepat di dekatnya. Kabar kekalahan pasukan aliansi kemudian sampai ke telinga sang kaisar, sementara beberapa pasukan yang selamat telah mundur dan kembali ke wilayah mereka. Tapi ternyata ini adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh sang kaisar. Dengan demikian, sekarang aliansi dan tetangga mereka tidak lagi menjadi ancaman. Setelah itu, sang kaisar lalu memerintahkan putrinya yang bernama Pina untuk memata-matai pasukan Jepang yang bermarkas di Bukit Arnus. Untuk mempelajari kehidupan masyarakat yang ada di dalam gerbang, Itami dan timnya kemudian ditugaskan untuk melakukan interaksi dengan para penduduk lokal. Mereka lalu segera berangkat menuju desa Koda, yang merupakan desa terdekat dengan markas mereka. Dengan menggunakan bahasa isyarat, Itami lalu meminta informasi mengenai desa lainnya dari kepala desa tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, mereka lalu bergerak menuju desa selanjutnya. Itami juga mulai mempelajari beberapa kosakata lokal yang ia pelajari dari sang kepala desa. Tapi perjalanan mereka harus terhenti lantaran adanya kebakaran hutan yang cukup besar. Dan tanpa diduga, kebakaran itu ternyata diakibatkan oleh seekor naga raksasa yang sedang mengamuk dan membakar semua yang ada di hadapannya. Setelah naga itu pergi, Itami dan timnya kemudian segera pergi menuju hutan tersebut, karena desa tujuan mereka ternyata berada di sekitar hutan itu. Saat tiba di sana, mereka melihat semuanya sudah hangus terbakar dan rata dengan tanah. Tapi ketika hendak mengambil air dari sebuah sumur, mereka sangat terkejut di saat melihat ada seorang gadis dari ras elf di dalam sumur tersebut. Itami dan timnya kemudian dengan cepat menyelamatkannya dan memberikannya pertolongan medis, dan untungnya gadis elf itu masih bisa diselamatkan. Itami yang tidak tega menelantarkannya begitu saja, kemudian memutuskan untuk membawanya ke desa Koda. Tapi sang kepala desa mengatakan kalau mereka tak bisa menerimanya, lantaran mereka juga harus segera pergi meninggalkan desa ini. Karena naga api itu akan terus menyerang semua desa jika sudah muncul. Dengan penuh kepanikan, semua orang di desa itu kemudian segera mengumpulkan barang apa saja yang bisa mereka bawa untuk mengungsi. Hal yang sama juga dilakukan oleh penyihir desa itu bersama dengan muridnya yang bernama Lele. Mereka tak ingin menjadi satu-satunya yang tertinggal di desa ini. Tapi di saat hendak berangkat, salah satu kuda milik warga tiba-tiba menggila tanpa alasan yang jelas. Salah satu anggota Itami kemudian langsung membunuh kuda tersebut. Untuk memastikan keselamatan rombongan itu, Itami dan timnya kemudian memutuskan untuk mengawal mereka. Tapi rombongan itu mendapati banyak masalah saat dalam perjalanan, seperti kereta kuda yang mengalami kerusakan dan juga kondisi jalan yang cukup sulit untuk dilalui. Tapi yang membuat Itami sangat pusing adalah fakta bahwa rombongan ini tidak memiliki tujuan yang jelas. Di saat melanjutkan perjalanan, seorang gadis berpakaian serba hitam tiba-tiba menghadang mereka. Orang-orang desa mengenalnya sebagai utusan dewa yang bernama Rory, dan kedatangannya pun disambut baik oleh para warga desa. Karena sangat penasaran dengan Itami dan timnya, Rory kemudian memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka. Ketika sedang melintasi wilayah pegunungan, mereka tiba-tiba diserang oleh naga api yang membakar hutan kemarin. Naga raksasa itu kemudian memporak-porandakan rombongan mereka. Tak ada pilihan lagi, Itami dan timnya kemudian menyerang naga tersebut. Tapi peluru senjata mereka sama sekali tak bisa menembus kulit tebal yang dimiliki oleh naga itu. Di tengah pertempuran itu, gadis elf yang mereka selamatkan tiba-tiba terbangun.
Ia kemudian memberitahukan Itami agar menyerang bagian mata naga tersebut, karena itu adalah satu-satunya bagian tubuhnya yang bisa ditembus. Mereka kemudian mengincar mata naga itu dengan rudal RPG. Namun, membidiknya dalam keadaan bergerak bukanlah hal yang mudah. Alhasil, tembakan mereka melenceng dan malah mengenai tangan naga tersebut. Tapi ternyata serangan tersebut berhasil membuat naga itu kesakitan dan akhirnya pergi dari tempat itu. Pada malam harinya, mereka mengadakan upacara pemakaman untuk orang-orang yang meninggal akibat serangan naga tersebut. Para warga desa yang selamat kemudian memutuskan untuk pergi ke kota terdekat guna mencari perlindungan. Sang kepala desa mengatakan kalau mereka tak sanggup membawa anak-anak dan para korban yang terluka. Ia pun sangat berterima kasih kepada tim Itami yang telah memberikan banyak bantuan. Kabar mengenai kehebatan tim Itami yang berhasil mengusir naga api kemudian mulai menyebar ke berbagai kota. Hal itu juga didengar oleh Pina yang tampak belum percaya sepenuhnya dengan hal tersebut. Sementara di markas pasukan pertahanan Jepang, Itami dimarahi oleh atasannya lantaran membawa beberapa pengungsi lokal ke markas mereka. Itami lantas berdalih kalau dirinya tak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Setelah mendata mereka satu persatu, Itami dan timnya kemudian mendirikan beberapa rumah di sekitar markas untuk mereka tinggali. Di antara mereka semua, Lele adalah orang yang paling penasaran dengan semua peralatan yang digunakan oleh pasukan pertahanan Jepang. Dirinya sangat takjub melihat semua teknologi yang baru pertama kali dilihatnya. Mereka bahkan sangat keheranan di saat pertama kali melihat makanan kaleng. Sedangkan di tempat yang berbeda, Presiden Cina mulai tertarik dengan gerbang misterius yang muncul di Jepang. Ia pun sangat penasaran kenapa gerbang itu hanya muncul di sana. Sementara di sisi lain, para aktivis kemanusiaan di Jepang mulai melancarkan berbagai protes terhadap pemerintah. Mereka menuding jika invasi yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Jepang telah menimbulkan banyak korban dari para penduduk lokal. Tapi pemerintah berdalih kalau hal itu tidak ada kaitannya dengan pasukan pertahanan Jepang. Sementara itu, Lele dan para pengungsi lain benar-benar menikmati waktu mereka di markas pertahanan Jepang. Tapi berbeda dengan Tuka, yang masih merasa syok setelah kehilangan desa dan semua anggota keluarganya. Sedangkan di sisi lain, Pina pergi mengunjungi Duran yang ternyata berhasil selamat, walaupun ia harus kehilangan tangan dan kakinya. Pina kemudian menanyakan informasi mengenai pasukan pertahanan Jepang di Bukit Arnus, tapi Duran menolak untuk memberitahukan apapun. Ia sudah tahu kalau sang kaisar sengaja menumbalkan mereka untuk dibantai. Duran lantas mengatakan kalau sang kaisarlah musuh mereka sebenarnya, dan jika ingin mengetahui kebenarannya, ia kemudian menyarankan Pina agar pergi ke Bukit Arnus. Sementara itu, Lele dan Rory sangat takjub melihat banyaknya naga milik kerajaan yang berhasil dibunuh oleh pasukan pertahanan Jepang. Itami telah memperbolehkan mereka untuk mengambil semua sisik naga tersebut, yang mana benda itu ternyata memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Setelah terkumpul, mereka lalu meminta bantuan Itami untuk menjualnya ke kota Italika, sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan. Itami pun setuju mengantar mereka ke sana. Ia berpikir kalau ini adalah kesempatannya untuk mempelajari kehidupan sosial para penduduk lokal. Tapi ketika hampir sampai di sana, mereka melihat banyak kepulan asap dari kota tersebut. Ternyata, kota itu sedang diserang oleh para bandit yang mencoba untuk menerobos masuk ke dalam. Pina bersama pasukannya pun harus berjuang mempertahankan kota tersebut. Ia dan pasukannya datang ke kota ini setelah mendapat kabar kalau kota ini sedang diserang oleh sejumlah pasukan. Pina berpikir kalau mereka adalah pasukan pertahanan Jepang, tapi ternyata yang ia temui hanyalah sisa-sisa pasukan aliansi yang kini beralih menjadi bandit. Beberapa saat kemudian, Itami dan timnya akhirnya tiba di kota tersebut. Awalnya Pina sangat kebingungan harus bertindak seperti apa, tapi ia sangat terkejut di saat melihat Rory datang bersama dengan Itami, yang mana Rory sendiri dikenal sebagai pendeta utusan dewa yang cukup dihormati oleh banyak orang. Tak ada pilihan lagi, Pina kemudian membukakan gerbang dan menyambut kedatangan mereka. Setelah memperkenalkan siapa dirinya, Pina lalu membawa mereka menuju kastil bangsawan kota ini untuk bertemu dengan ahli waris pemimpin kota ini yang masih anak-anak. Karena usianya yang masih di bawah umur, Pina lah yang menggantikannya memimpin pasukan selama para bandit itu masih menyerang. Setelah mengetahui kondisi kota ini yang sedang kacau, Itami sadar kalau mereka tak akan bisa melakukan transaksi perdagangan. Ia kemudian memutuskan untuk membantu Pina melawan para bandit tersebut.
Itami dan timnya kemudian diberikan tugas untuk menjaga gerbang di bagian selatan. Kendati demikian, Itami sadar kalau Pina hanya ingin memanfaatkan mereka, karena gerbang bagian selatan adalah gerbang yang paling mudah dibobol. Tapi Itami tetap akan berjaga demi melindungi orang-orang yang ada di kota ini. Pada saat tengah malam, mereka dengan penuh siaga menjaga kedua sisi gerbang kota. Namun tiba-tiba, gerbang timur yang dijaga oleh pasukan Pina diserang oleh para bandit tersebut. Para bandit-bandit itu ternyata dibantu oleh seorang penyihir. Hal itu lantas membuat Pina sangat terkejut. Ia tak menyangka kalau bandit-bandit itu akan menyerang dari gerbang timur. Padahal gerbang selatan memiliki medan yang cukup mudah untuk melakukan penyerangan. Sementara Itami yang sudah mengetahui penyerangan itu masih belum bergerak. Sebelum Pina meminta bantuan mereka, Itami ingin membuat Pina sadar bahwa berteman adalah satu-satunya jalan yang terbaik. Sementara itu, para bandit akhirnya berhasil membobol pintu gerbang timur. Para warga kemudian mau tak mau harus ikut bertarung untuk mempertahankan rumah mereka. Pina yang menyaksikan itu pun tidak tahu harus melakukan apa lagi. Dirinya juga sangat ragu untuk meminta bantuan Itami, karena ia telah sengaja ingin menjadikan mereka sebagai tumbal di gerbang selatan. Akan tetapi, ego Pina akhirnya runtuh setelah melihat banyak korban yang jatuh. Ia kemudian segera meminta bantuan Itami untuk melawan para bandit tersebut. Itami kemudian menghubungi markas agar segera mengirim bantuan serangan udara. Beberapa helikopter tempur kemudian langsung diterbangkan menuju Italika. Sebelum bantuan itu tiba, Itami bersama timnya kemudian berusaha menahan para bandit-bandit tersebut. Namun, jumlah para bandit itu terlalu banyak dan tidak sebanding dengan mereka. Tapi untungnya, helikopter milik pasukan pertahanan Jepang akhirnya tiba di kota tersebut. Mereka kemudian melancarkan serangan bertubi-tubi dari udara, yang kemudian membuat para bandit itu kocar-kacir dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Akan tetapi, tidak ada satupun yang bisa luput dari berondongan senapan mesin yang ditembakkan dari helikopter tersebut. Itami dan timnya kemudian diminta untuk segera menyingkir karena pasukan udara akan melakukan pembersihan di dalam area benteng. Sementara para bandit-bandit itu hanya terpaku melihat besi terbang yang ada di hadapan mereka. Sampai tiba-tiba, ribuan peluru ditembakkan dari helikopter itu seketika membunuh mereka. Kemenangan itu kemudian disambut oleh para penduduk kota dengan sangat berterima kasih pada mereka. Menyaksikan semua itu lantas membuat Pina sangat takjub sampai tak bisa berkata-kata lagi. Hanya dalam hitungan menit, para bandit yang menyerang kota ini berhasil disapu bersih. Pina pun akhirnya menyadari kalau pasukan pertahanan Jepang bukanlah tandingan bagi mereka. Pina sendiri merasa bahwa kemenangan ini bukan miliknya, karena faktanya pasukan pertahanan Jepanglah yang telah menyelamatkan kota ini. Ia justru merasa sangat ketakutan. Jikapun nanti dirinya diminta untuk menyerah, ia rela sampai bersujud hanya untuk meminta ampun. Bahkan dirinya sudah siap jikapun diminta untuk mencium kaki mereka. Beberapa saat kemudian, Itami dan Pina kemudian mulai melakukan negosiasi. Atas jasa mereka yang telah menyelamatkan Italika, Itami meminta jaminan keselamatan delegasi dari Jepang, dan juga seluruh biaya perjalanannya yang akan ditanggung oleh Kekaisaran. Selain itu, hak beserta pajak perdagangan di Italika juga harus dibebaskan untuk mereka. Sementara para bandit yang berhasil ditangkap akan tetap berada di kota ini. Selama Pina bisa menjamin kalau para tahanan itu diperlakukan dengan baik dan juga manusiawi. Pina pun tidak menyangka kalau pihak Jepang hanya meminta hal sekecil itu. Padahal ia sempat sangat khawatir kalau kota ini akan jatuh kepada mereka. Setelah menyelesaikan urusan politik dengan kota ini, Itami kemudian pergi untuk menuntaskan tujuan mereka yang sebenarnya, yaitu menjual sisik naga kepada seorang pedagang di kota ini. Pedagang itu pun sangat terkejut di saat melihat banyaknya sisik naga yang mereka bawa. Setelah melihat kualitas barangnya yang cukup tinggi, pedagang itu akhirnya setuju untuk membeli semuanya. Setelah sukses melakukan transaksi, mereka kemudian segera kembali ke markas. Tapi saat dalam perjalanan, beberapa ksatria wanita berkuda tiba-tiba menghadang mereka. Itami kemudian meminta timnya untuk tenang dan jangan melakukan perlawanan. Namun,
Ketegangan terjadi di saat para ksatria wanita itu mengetahui mereka berasal dari Bukit Arnus. Itami kemudian turun untuk menenangkan mereka. Akan tetapi, dirinya malah ditodong dengan sebuah pedang. Semua anggota Itami kemudian bersiap untuk menyerang dengan senjata mereka. Tapi Itami langsung memerintahkan mereka semua untuk segera pergi. Karena melakukan kontak senjata sama artinya dengan melanggar perjanjian. Para wanita itu kemudian membawa Itami ke Italika. Tapi hal itu justru membuat Pina sangat marah kepada mereka. Apalagi setelah melihat kondisi Itami yang sudah babak belur. Pina sangat khawatir jika hal ini akan digunakan oleh pihak Jepang untuk memulai peperangan. Dan jika itu terjadi, merekalah yang pasti akan kalah. Sementara di tempat yang berbeda, anggota Itami yang lain belum kembali ke markas dan masih menunggu apakah Itami akan dibebaskan. Salah satu anggota Itami kemudian mengatakan kalau Itami pasti akan baik-baik saja, karena Itami sendiri adalah seorang ranger, yaitu prajurit yang telah menjalani latihan layaknya di neraka, yang mana badan dan pikiran mereka sudah ditempa seperti besi. Sebelum fajar tiba, mereka kemudian memutuskan kembali ke Italika untuk menjemput Itami. Dengan kemampuan sihirnya, Tuka dan Lele kemudian menidurkan para prajurit yang menjaga benteng kota tersebut. Mereka lalu bergerak dengan senyap menuju tempat di mana Itami berada. Tapi ketika sampai di sana, mereka sangat terkejut di saat melihat Itami yang sedang dirawat dan dilayani oleh para gadis-gadis cantik. Sementara itu, Pina masih belum bisa melupakan yang dilakukan oleh anak buahnya. Pina kemudian memerintahkan pemimpin satrianya yang bernama Bozes agar membuat Itami melupakan kejadian ini, sekalipun itu harus menggunakan tubuhnya. Bozes pun hanya bisa menuruti perintahnya. Ia berpikir kalau dirinya berkorban demi kebaikan kerajaan mereka. Ia lalu bersiap masuk ke dalam kamar Itami, dan tentunya dengan mengenakan pakaian yang cukup seksi. Tapi di saat masuk ke dalam tempat itu, ia malah melihat banyak orang yang saling berbincang dengan riang dan gembira. Bozes lantas berpikir kalau Itami telah mengabaikan dirinya. Merasa sangat kesal dan juga malu dengan dirinya sendiri, wanita itu kemudian melampiaskan perasaannya dengan menampar Itami. Namun, tindakannya itu justru membuat Pina semakin marah dan tak tahu lagi harus berbuat apa. Walaupun Itami dan timnya mengatakan kalau mereka tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, tapi Pina tetap panik jika Itami sampai kembali membawa kabar buruk dari kota ini. Ketakutannya pun semakin menjadi-jadi di saat mengetahui kalau Itami harus segera kembali lantaran ada panggilan dari parlemen. Jika Itami sampai melaporkan kejadian ini, pasukan pertahanan Jepang pasti akan segera menggempur mereka. Setidaknya itulah yang ada di benak Pina. Tak mau hal itu sampai terjadi, Pina kemudian memutuskan untuk ikut ke Bukit Arnus, agar dirinya bisa meminta maaf secara langsung kepada atasan Itami. Pina pun dibuat sangat terkejut, karena mereka hanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk sampai ke sana. Ia juga sangat takjub di saat melihat puluhan tank dan helikopter pasukan pertahanan Jepang yang sedang melakukan latihan. Saat tiba di markas, Pina kemudian dibawa menemui Jenderal Hazama, yang merupakan pemimpin tertinggi di markas ini. Saat ditanya tujuannya datang ke tempat ini, Pina langsung meminta maaf atas apa yang terjadi pada Itami. Jenderal Hazama ternyata sudah mengetahui bahwa ada kesalahpahaman di antara mereka, dan menurutnya, masalah ini sudah berakhir setelah Pina meminta maaf. Sementara itu, Itami meminta Tuka untuk ikut ke Jepang sebagai perwakilan dari dunia ini, dan mereka akan berangkat pada esok pagi. Lely juga akan ikut bersama dengan mereka sebagai penerjemah. Rory yang mengetahui itu pun tak mau ketinggalan, dan bersikeras ingin ikut bersama dengan mereka. Sementara itu, Pina sangat kebingungan kenapa mereka diperlakukan sangat baik di tempat ini. Ia pun menyadari kalau budaya mereka sangatlah berbeda, tapi yang membuatnya sangat penasaran adalah tujuan sebenarnya Jepang datang ke dunia mereka. Untuk mencari tahu hal itu, ia kemudian memutuskan untuk ikut bersama dengan Itami. Awalnya Itami kurang setuju jika Pina ikut bersama dengan mereka. Namun, Itami tak bisa menolak setelah mendapat persetujuan dari atasannya. Gerbang besar itu kemudian dibuka untuk mereka lewati. Ketika menginjakan kakinya di Jepang, Pina dan yang lainnya pun benar-benar sangat terkejut. Di saat melihat banyak bangunan yang sangat tinggi di sekeliling mereka, matanya pun seakan terbuka kembali, menyadari bahwa peradaban di dunia ini sudah jauh lebih maju daripada dunia mereka. Sementara itu, Itami langsung didatangi oleh kepala badan intelijen yang bernama Komakado, yang akan mengawal mereka semua selama berada di Jepang.
Komakado sudah mengetahui semua tentang Itami, dan juga bagaimana karir militernya yang mandek karena kepribadiannya yang dikenal pemalas. Tapi satu hal yang ia tidak ketahui adalah bagaimana bisa Itami menjadi anggota Special Force, pasukan khusus yang dibentuk dan dilatih oleh pasukan elit Delta Force dari Amerika Serikat. Tapi Itami berdalih kalau ia hanya mengikuti semua yang diperintahkan oleh atasannya. Dari sana, mereka lalu berangkat menuju gedung parlemen di kota Tokyo untuk menjawab semua pertanyaan dari para anggota parlemen. Sementara Pina akan menemui perwakilan Perdana Menteri Jepang untuk melakukan diskusi perdamaian. Sementara itu, konferensi tanya jawab yang dilakukan oleh Itami dan anggota parlemen mulai disiarkan kepada publik. Semua orang kemudian menghentikan aktivitas mereka untuk menyaksikan konferensi tersebut. Ketika sesi konferensi dimulai, salah satu anggota parlemen kemudian menanyakan, kenapa banyak korban yang terbunuh oleh naga ketika desa Koda sedang dievakuasi, padahal Itami dan timnya ada di lokasi kejadian. Itami pun langsung berterus terang kalau naga itu terlalu kuat untuk mereka lawan, karena kekuatan senjata tempur mereka masih belum cukup untuk menembus kulit naga tersebut. Pertanyaan kedua lalu ditujukan kepada Lele. Ia diminta untuk memberitahukan apakah dirinya tidak nyaman selama mengungsi di Bukit Arnus. Lele kemudian mengatakan kalau semua yang mereka butuhkan sudah terpenuhi. Pertanyaan ketiga kemudian ditujukan kepada Tuka, yang diminta untuk menjelaskan siapa dirinya dan dari ras apa ia berasal. Setelah menjelaskan semua tentang dirinya, Tuka lalu mengaku tidak mengetahui apapun soal penyerangan naga itu, karena dirinya sedang pingsan ketika diselamatkan. Pertanyaan terakhir kemudian ditujukan kepada Rory, anggota parlemen yang bernama Mizuki itu, kemudian meminta Rory untuk menceritakan kehidupannya di kamp pengungsian. Rory lalu dengan santainya mengatakan kalau dirinya hanya makan tidur dan juga berdoa selama berada di Bukit Arnus. Melihat pakaian serba hitam yang dipakai oleh Rory, wanita itu lantas menduga kalau Rory sedang berduka atas kehilangan orang yang berharga baginya. Ia lalu bertanya, apakah pasukan pertahanan Jepang bertanggung jawab atas hal tersebut? Wanita itu kemudian terus mendesak Rory untuk menyalahkan tim Itami yang telah membiarkan banyak korban jatuh ketika serangan naga terjadi. Ia bahkan mengatakan kalau tim Itami hanya mementingkan keselamatan diri mereka sendiri. Tapi Rory malah menjawab kalau wanita itu adalah gadis kecil yang sangat tolol. Jika bukan karena Itami dan timnya, dirinya mungkin tidak akan bisa berada di sini. Rory kemudian mengatakan kalau wanita itu hanya bisa duduk manis dan mengeluh seperti seorang gadis kecil. Setelah apa yang dilakukan oleh Itami, semua orang yang ada di dalam tempat ini harusnya memuji kerja keras mereka. Karena itulah menurutnya pertanyaan wanita itu sangat bodoh dan juga kekanak-kanakan. Mendengar itu lantas membuat wanita tersebut sangat marah. Ia merasa bahwa Rory tidak tahu tata krama di saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Sebelum keributan semakin menjadi, Itami kemudian langsung mengambil alih pembicaraan. Ia lalu memberitahukan kalau Rory adalah orang yang paling tua di antara mereka semua yang ada di sini, karena usianya saat ini sudah mencapai 960 tahun. Sementara Tuka yang berasal dari ras elf sudah berusia 165 tahun. Sontak saja mendengar hal itu membuat semua orang sangat terkejut. Lely kemudian menjelaskan kalau ras manusia seperti dirinya hanya hidup sampai usia 60 dan 70 tahun saja. Sementara ras elf tidak menua dan bahkan bisa hidup dengan usia yang sangat panjang. Lain halnya dengan Rory, yang dulunya adalah seorang manusia. Tapi setelah menjadi manusia setengah dewa, tubuhnya berhenti menua. Dan setelah 1000 tahun, Rory akan meninggalkan raganya untuk diangkat menjadi dewa. Setelah mendengar semua itu, wanita itu pun hanya terdiam malu menyadari kesalahannya. Sementara di sisi lain, Pina sangat terkejut di saat mengetahui bahwa ada 600 prajurit mereka yang ditahan setelah penyerangan kota Ginza. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, pihak Jepang bersedia membebaskan mereka sesuai dengan permintaan Pina. Pina kemudian diberikan daftar nama para tahanan tersebut. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Komakado kemudian meminta Itami untuk menggunakan transportasi kereta bawah tanah untuk kembali ke kota Ginza. Sementara dirinya yang akan berpura-pura mengawal mereka keluar dari gedung parlemen. Komakado telah mendapat informasi kalau ada pihak asing yang ingin menculik Lele dan yang lainnya. Tapi sebelum sampai ke kota Ginza, mereka harus terpaksa keluar dari kereta tersebut karena jalur menuju ke sana sedang mengalami kerusakan.
Itami kemudian memutuskan untuk kembali ke kota Ginza pada esok harinya. Ia lalu membawa mereka menginap ke sebuah rumah yang tak lain dan tak bukan adalah rumah mantan istrinya yang bernama Risa. Mereka semua pun sangat terkejut di saat mengetahui kalau Itami ternyata sudah pernah menikah. Setelah mengetahui keadaannya, Risa pun mengizinkan mereka untuk menginap di rumahnya. Sementara itu, Pina dan Bozes sangat takjub melihat manga buatan Risa. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat karya seni semacam itu. Pada keesokan harinya, Itami membawa mereka semua membeli pakaian baru sebelum kembali ke kota Ginza. Sementara Pina dan Bozes lebih memilih pergi ke toko buku untuk memborong beberapa buku komik yang berbau pelangi. Di tengah kegiatan itu, Itami bertemu dengan Menteri Pertahanan, orang yang sudah dikenal lama oleh Itami bahkan sejak dia masih anak-anak. Mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik. Sama seperti Itami, pria parubaya itu juga merupakan seorang penggemar buku komik. Tujuannya menemui Itami adalah untuk memperingatkannya agar selalu berhati-hati, karena ada pihak asing yang menginginkan tamu yang mereka bawa dari dalam gerbang tersebut. Ia lalu memerintahkan Itami untuk menginap di sebuah tempat yang telah disediakannya pada malam ini. Setelah puas membeli semua yang mereka inginkan, Itami lalu membawa mereka ke sebuah penginapan khusus yang telah disediakan oleh sang Menteri Pertahanan. Beberapa prajurit khusus juga telah disiapkan di sekitar rumah itu untuk berjaga-jaga. Sementara Menteri Pertahanan terus mengawasi penginapan itu dari markas pusat. Beberapa saat kemudian, para agen dari pihak asing akhirnya datang ke penginapan itu. Persis seperti yang telah diinformasikan oleh Menteri Pertahanan kepada Itami. Akan tetapi, pasukan khusus yang ditugaskan untuk menjaga penginapan itu dapat dengan mudah membunuh mereka satu persatu. Saat diperiksa, mereka ternyata adalah agen yang berasal dari Amerika. Mengetahui itu, Menteri Pertahanan kemudian langsung menghubungi Perdana Menteri. Tapi pada waktu yang bersamaan, Perdana Menteri sedang berbicara dengan Presiden Amerika. Pemerintah Amerika telah mendapatkan sebuah dokumen yang berisikan semua bukti korupsi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang. Jika tidak mau dokumen itu tersebar ke publik, Perdana Menteri Jepang kemudian diminta agar mengizinkan Amerika untuk mengundang para tamu yang berasal dari dalam gerbang itu ke negara mereka. Perdana Menteri Jepang yang tak punya pilihan lagi kemudian mengatakan kalau dia hanya bisa mengurus para penjaganya. Tapi jika para tamu itu berhasil kabur, hal itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Menteri Pertahanan kemudian langsung diperintahkan untuk menarik semua pasukan yang sedang menjaga Itami. Hal itu lantas membuat Menteri Pertahanan sangat terkejut, tapi ia tak bisa menolak perintah tersebut dan kemudian segera menarik semua prajurit dari lapangan. Walau demikian, ia langsung mengabari Itami mengenai situasi yang saat ini sedang terjadi. Para agen Amerika yang tersisa kemudian hendak masuk ke dalam rumah itu. Tapi secara mengejutkan, mereka malah bertemu dengan agen dari Cina dan Rusia. Ternyata, Amerika bukanlah satu-satunya yang ingin menculik Pina dan yang lainnya. Kedatangan mereka pun segera disambut oleh Rory, yang langsung menyerang mereka satu persatu. Kekacauan pun pecah di saat itu juga. Mereka yang panik kemudian saling melepaskan tembakan ke satu sama lain. Sementara Rory dengan lihainya membunuh mereka satu persatu. Sementara itu, Itami dan yang lainnya coba berlindung dari tembakan yang tak ada hentinya. Tak lama kemudian, Rory akhirnya berhasil membunuh semua para agen tersebut. Walaupun terkena banyak tembakan, tapi hebatnya tubuh Rory bisa langsung pulih kembali. Setelah kejadian itu, mereka lalu berkemas dan segera pergi dari penginapan tersebut. Di sisi lain, Presiden Amerika sangat marah di saat mengetahui kalau Itami dan yang lainnya berhasil kabur. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya agar menggunakan cara apapun untuk menangkap mereka sebelum kembali ke dalam gerbang. Sebelum bergerak ke kota Ginza, Itami dan Risa kemudian menyusun sebuah rencana. Risa membuat pengumuman di media sosialnya bahwa Itami dan para tamu dari dalam gerbang akan mengunjungi tugu peringatan insiden kota Ginza pada besok siang. Itami sangat yakin kalau cara ini akan mengundang banyak orang ke kota Ginza. Dengan demikian, mereka bisa menggunakan keramaian untuk menghindari para agen dari negara asing. Pada keesokan harinya, orang-orang mulai berdatangan ke kota Ginza. Para agen dari Amerika juga sudah bersiap untuk melancarkan aksi mereka. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menculik Pina dan yang lainnya. Karena mereka tak bisa lagi memeras Perdana Menteri Jepang, yang baru saja mengundurkan diri dari jabatannya pada pagi ini. Tanpa diduga, orang-orang yang datang ke kota Ginza justru terlalu banyak.
bahkan sampai menimbulkan kemacetan parah yang membuat kelompok Itami tak bisa bergerak menuju tugu peringatan. Tak mau hanya berdiam diri, Rory lalu dengan santainya keluar dari dalam mobil. Ia memutuskan untuk berjalan kaki menuju tugu peringatan. Kemunculannya pun seketika menjadi pusat perhatian semua orang. Tak ada pilihan lagi, Itami dan yang lainnya kemudian turun dari mobil dan segera mengikutinya. Orang-orang lantas membukakan jalan untuk mereka layaknya selebriti. Semua stasiun televisi juga menyiarkan kedatangan mereka. Sementara itu, Komakado mendatangi pemimpin agen Amerika yang ada di lokasi, hanya untuk memberitahukan kalau ia dan timnya telah membereskan semua agen CIA yang menyebar di kota ini. Kegagalan itu lantas membuat Presiden Amerika sangat marah untuk yang kedua kalinya. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa lagi selain membatalkan misi penculikan tersebut. Setelah meletakkan karangan bunga di tugu peringatan, mereka pun bersiap untuk kembali ke dalam gerbang. Semua orang kemudian menyoraki mereka layaknya idola. Beberapa waktu kemudian, kebudayaan dan barang dari Jepang mulai bercampur ke dalam gerbang. Banyak para penduduk lokal yang berdatangan dan membangun pemukiman di Bukit Arnus. Sedikit demi sedikit, area di sekitar markas kemudian berubah menjadi sebuah kota. Sedangkan itu, Pina yang telah melihat Jepang secara langsung kemudian kembali ke ibu kota kerajaan. Ia pun berharap kedua belah pihak dapat segera menciptakan perdamaian. Untuk yang pertama kalinya, diplomat Jepang yang bernama Sugawara juga diundang ke istana kerajaan untuk melakukan negosiasi. Pina lalu membawa Sugawara ke sebuah perjamuan yang diadakan di rumah anggota Senat yang bernama Cicero, salah satu keluarga yang cukup penting dan memiliki pengaruh besar di kekaisaran. Dia adalah salah satu senat pendukung perang yang bisa diajak berdiskusi. Setelah mengalami kekalahan telak di Bukit Arnus, anggota senat kekaisaran terbelah menjadi dua. Sebagian anggota senat ingin berperang habis-habisan, sementara yang lainnya menginginkan perdamaian dengan pihak Jepang. Dan tujuan mereka datang ke tempat ini adalah untuk membujuk Cicero agar memilih jalan perdamaian. Pina berencana membujuk satu persatu anggota senat agar berpindah haluan ke jalan perdamaian. Setelah perjamuan itu, Pina kemudian memperkenalkan Sugawara kepada Cicero. Sebagai salam perkenalan, Sugawara kemudian membawakan beberapa barang antik yang berasal dari Jepang. Awalnya, Cicero sangat takjub di saat melihat semua itu. Tapi setelah mengetahui kalau Sugawara berasal dari balik gerbang, sikapnya tiba-tiba saja berubah. Ia juga sangat kesal dengan Pina yang telah membawa utusan musuh mereka ke rumahnya. Tanpa banyak bicara, Sugawara kemudian memberikan sebuah kertas catatan yang ternyata bertuliskan nama keponakan Cicero yang ikut dalam penyerangan ke kota Ginza. Dan saat ini dia sedang ditawan di Jepang. Sugawara pun bersedia untuk segera memulangkannya. Tapi sebagai syaratnya, Cicero harus membantu mereka mengatur pertemuan dengan anggota senat yang lain. Sementara itu, Itami tidak menyangka kalau markas mereka akan menjadi sangat ramai. Bahkan ada bar dan juga banyak toko seperti di kota-kota pada umumnya. Dikala yang lainnya sedang bersantai, Tuka malah sibuk berkeliling kota seakan mencari sesuatu di saat menjelang sore. Kondisi mentalnya ternyata sedang terganggu. Ia masih belum percaya kalau ayahnya sudah meninggal. Karena itulah dirinya setiap sore selalu berkeliling kota mencari sang ayah. Namun, tak ada satupun yang tega memberitahukan fakta bahwa ayahnya sudah meninggal. Karena itu akan membuatnya sangat terpuruk. Hal itu kemudian membuat Itami khawatir kalau Tuka akan kehilangan akal sehatnya. Ketika sedang bersantai dengan Rory di sebuah bar, Itami tiba-tiba dimarahi oleh seorang wanita elf yang bernama Dushi. Ia berpikir kalau Itami telah mencekoki seorang anak kecil dengan minuman keras. Itami yang tak mau terlibat dalam keributan kemudian segera pergi dari tempat itu. Kedatangan Dushi sendiri adalah untuk meminta bantuan prajurit Jepang yang sudah terkenal ke berbagai wilayah, yang mana mereka dikenal suka menolong orang yang sedang kesusahan. Ia pun sudah menyiapkan sebongkah berlian yang sangat besar sebagai imbalan. Sontak saja melihat itu membuat semua orang sangat terkejut. Satu persatu dari mereka kemudian mulai menawarkan diri untuk membantunya. Tapi Dushi langsung menolak mereka semua, lantaran tak ada satupun dari mereka yang akan mampu melakukannya. Karena permintaannya adalah membunuh naga api yang telah menyerang desanya. Mendengar itu, semua orang seketika terdiam dan segera pergi meninggalkannya. Beberapa bulan yang lalu, naga api menyerang desa yang ditinggali oleh Dushi dan membakar ratusan elf yang tinggal di dalamnya.
Jika dibiarkan terus-menerus, naga itu akan membinasakan mereka semua. Para tetua desa kemudian menugaskan Dushi untuk meminta bantuan tentara Jepang, yang kabarnya pernah berhasil mengusir naga api dan bahkan melukainya. Dushi pun berjanji akan menyelesaikan tugas tersebut. Bahkan dirinya sudah siap jika harus sampai menjual diri demi bisa membunuh naga tersebut. Pada keesokan harinya, Dushi yang penuh semangat kemudian mulai mendatangi satu persatu tentara Jepang untuk meminta bantuan mereka. Namun, tak ada satupun dari mereka yang bisa memahami ucapannya. Ia kemudian coba meminta bantuan orang-orang di kota untuk membantunya berkomunikasi dengan tentara Jepang. Tapi semua orang yang ia temui malah para penjahat kelamin. Ketika memasuki sebuah toko, Dushi melihat penjaga toko itu yang sedang berbicara dengan dua tentara Jepang. Tanpa berpikir panjang, ia kemudian segera meminta bantuannya. Tapi dirinya malah diberikan sebuah kamus untuk mempelajari bahasa mereka. Di waktu yang bersamaan, dua orang tentara Jepang datang ke tempat itu, kemudian meminta Dushi untuk ikut bersama dengan mereka. Hal itu lantas membuat Dushi sangat bahagia, tapi ia sama sekali belum mengetahui kalau para penjahat kelamin yang dihajarnya telah melaporkannya atas tindakan kekerasan. Sementara di tempat yang berbeda, Lele sedang melatih kemampuan sihirnya di dalam hutan. Kemampuannya pun meningkat dengan sangat drastis, berkat buku pengetahuan prinsip dasar realita yang dibelinya saat berada di Jepang. Di tengah latihan itu, seorang tentara Jepang datang untuk meminta bantuannya sebagai penerjemah. Ia kemudian dibawa kepada Dushi yang sedang ditahan di suatu tempat. Setelah berbicara dengannya, Lele akhirnya mendapati kalau Dushi tidak bersalah. Orang yang melaporkan Dushi juga sudah ditangkap dan mengakui perbuatannya. Karena itulah Dushi sudah bebas untuk pergi. Tapi Dushi langsung menolaknya, kemudian menceritakan desanya yang telah diserang oleh naga api. Ia kemudian memohon agar mereka membantunya untuk membunuh naga tersebut. Tapi sayangnya, permintaan itu langsung ditolak oleh Jenderal Hazama, selaku pemimpin tertinggi di markas ini. Desa yang ditinggali oleh Dushi terletak di luar perbatasan kekaisaran. Jika pasukan Jepang melewati perbatasan tanpa izin, itu sama halnya dengan menyatakan perang. Walaupun Dushi sudah memohon berkali-kali, tapi permintaannya tetap saja ditolak. Dushi pun hanya bisa menerima kenyataan pahit tersebut. Sementara di sisi lain, Itami sedang berangkat menuju ibu kota kerajaan untuk mengantar salah satu diplomat baru yang akan bekerja sama dengan Pina. Selain itu, ia juga membawa barang khusus yang dipesan oleh Pina, yang tak lain dan tak bukan adalah novel BL keluaran terbaru. Ternyata, Pina berencana menerjemahkan dan menerbitkan kembali semua novel-novel tersebut. Kembali pada Dushi, yang merasa frustasi dan tidak tahu harus melakukan apa lagi. Melihat itu, banyak para prajurit yang merasa iba padanya. Mereka lantas mengatakan kalau Itami pasti akan melakukan sesuatu untuk membantunya. Pada malam harinya, Dushi pergi ke sebuah shelter penginapan yang dijaga oleh Tuka. Walaupun mendapat penolakan, tapi Dushi masih belum menyerah. Ia pun berencana menghasut salah satu tentara Jepang agar mau membantunya. Beberapa hari kemudian, Itami mendapatkan misi yang baru, yaitu meyakinkan para anggota senat yang pro-perang agar berpindah haluan ke fraksi perdamaian. Pina kemudian mengadakan sebuah jamuan dengan mengundang para keluarga bangsawan kerajaan. Hal itu kemudian segera diketahui oleh putra pertama kaisar yang bernama Zol. Pria bengis yang suka bermain dengan gadis-gadis ras setengah hewan. Zol juga sudah mengetahui kalau beberapa anggota senat mereka sedang dibujuk untuk melakukan negosiasi damai, dengan iming-iming akan memulangkan kerabat mereka yang masih ditahan oleh pihak Jepang. Tanpa berlama-lama lagi, Zol lalu segera pergi ke jamuan tersebut. Sementara di sisi lain, Itami sedang memperlihatkan kehebatan senjata milik pasukan pertahanan Jepang kepada para anggota senat yang pro dengan perang. Daya hancur yang dimiliki oleh semua senjata itu lantas membuat mereka sangat takjub sekaligus ketakutan. Mereka mulai membayangkan kalau kekaisaran pasti akan hancur lebur jika berperang melawan Jepang. Cara itu ternyata berhasil membuat para anggota senat tersebut berubah pikiran. Mereka meyakini kalau perdamaian adalah jalan satu-satunya agar bisa bertahan. Sesaat kemudian, Itami mendapat informasi kalau Pangeran Zol sedang menuju kemari. Itami kemudian langsung mengamankan para anggota senat tersebut. Sesampainya di tempat itu, Zol langsung diberitahu kalau jamuannya baru saja berakhir. Sang kaisar sendiri sudah mengetahui rencana Pina yang sedang merundingkan perdamaian dengan pihak Jepang. Namun, ia seakan tak peduli dan membiarkannya begitu saja. Sementara di sisi lain,
Dushi telah mendengar kalau Itami adalah orang yang suka membantu yang sedang kesusahan. Ia pun mulai menggali semua informasi tentang Itami. Sementara di tempat yang berbeda, tim Itami yang berada di ibu kota mendapat laporan dari para gadis ras setengah hewan, yang mana mereka merasakan tanah bergetar sepanjang hari ini. Mendengar itu, salah satu anggota Itami seketika mengingat pengalamannya ketika Jepang dilanda gempa besar. Sebelum bencana itu terjadi, ia melihat semua hewan yang terlihat sangat panik. Ia lantas menduga kalau sesuatu akan segera terjadi. Tanpa berlama-lama lagi, mereka lalu segera mengirim peringatan ke Bukit Arnus dan semua tim yang ada di ibu kota. Pada malam harinya, apa yang dikhawatirkan pun benar-benar terjadi. Tanah tiba-tiba berguncang dengan cukup kuat, yang kemudian membuat semua orang di ibu kota tampak sangat ketakutan. Mereka sama sekali tidak mengetahui apapun tentang gempa bumi. Untungnya tidak ada korban yang jatuh. Berkat gerak cepat semua anggota Itami yang langsung mengevakuasi orang-orang keluar dari dalam bangunan. Dikala yang lainnya sangat panik dan berlari kemana-mana, Itami dan timnya malah berjalan santai memeriksa keadaan semua orang. Bahkan Pina sampai keheranan kenapa Itami bisa setenang itu. Ternyata, hal seperti ini sudah sering dialami oleh Itami. Sesaat kemudian, gempa itu akhirnya berhenti dan keadaan kembali menjadi normal. Tapi Itami tetap meminta mereka agar selalu siaga, karena biasanya akan ada gempa susulan yang datang. Pina kemudian hendak memperingatkan ayahnya akan hal itu. Ia juga turut membawa Itami untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Sesampainya di istana, Pina kemudian langsung memperkenalkan Itami kepada sang ayah. Di waktu yang bersamaan, Pangeran Zol juga datang ke tempat itu untuk membawa sang ayah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Zol sudah mengetahui kalau akan terjadi gempa susulan, dan secara mengejutkan, informasi itu didapatnya dari salah satu tahanannya yang bernama Noriko, yang tak lain merupakan warga Jepang yang berhasil mereka culik di saat menyerang kota Ginza. Sontak saja mengetahui itu membuat Itami sangat terkejut dan juga marah. Tanpa berpikir panjang, Itami kemudian langsung menyerang mereka dan membebaskan wanita tersebut. Sugawara kemudian meminta Zol untuk menjelaskan mengenai hal ini. Tapi Zol malah membalas dengan memerintahkan prajuritnya mengepung mereka. Tak ada pilihan lagi, Itami kemudian mengizinkan kedua anak buahnya untuk melepaskan tembakan. Tanpa berpikir panjang, mereka kemudian langsung memberondong semua prajurit Zol dengan tembakan. Hanya dalam hitungan detik, mereka semua berhasil dibinasakan. Menyaksikan itu lantas membuat Pina sangat terkejut. Itami kemudian meminta Zol untuk memberitahukan korban lain yang mereka culik. Tapi Zol masih memiliki keberanian untuk tidak memberitahukannya. Itami kemudian memerintahkan Kurabayashi agar memberikannya pelajaran. Dengan kemampuan bela dirinya, Kurabayashi kemudian menghajar Zol sampai babak belur. Setelah itu, Itami kemudian hendak meledakkan kepalanya dengan timah panas. Tapi budak Zol yang bernama Tule langsung menghalanginya. Zol kemudian mengaku kalau ia telah menjual satu orang lagi ke sebuah pasar budak. Melihat semua yang terjadi di depan matanya, sang raja pun menyadari bahwa dirinya benar-benar tidak berdaya di istananya sendiri. Sebelum pergi dari tempat itu, Sugawara kemudian meminta Pina agar segera mengembalikan semua warga Jepang yang diculik, jika negosiasi masih ingin terus berlanjut. Sebagai peringatan agar tidak macam-macam lagi, pasukan skuadron udara Jepang kemudian meledakkan gedung Senat Kerajaan. Pada keesokan harinya, para anggota Senat mengadakan pertemuan atas kejadian itu. Mereka lantas menyalahkan Zol yang telah menculik beberapa penduduk Jepang. Pina kemudian berusaha menjelaskan kalau pemerintah Jepang sangat mencintai rakyatnya, dan jika terjadi sesuatu pada mereka, hal seperti inilah yang akan terjadi. Setelah kejadian itu, hampir semua anggota Senat kini ingin berdamai dengan Jepang. Zol juga tak punya pilihan lagi, selain memulangkan semua warga Jepang yang mereka culik. Sementara itu, Itami dan timnya segera membawa Noriko kembali ke markas untuk mendapat perawatan. Noriko kemudian ingin segera menghubungi keluarganya. Itami lantas berdalih kalau mereka tak bisa melakukan panggilan telepon dari tempat ini. Tapi faktanya, Itami hanya ingin Noriko tidak mengetahui bahwa keluarganya ikut menjadi korban saat kota Ginza diserang. Setidaknya sampai mental Noriko benar-benar pulih. Saat kembali ke kota, Itami benar-benar sangat terkejut di saat Tuka memanggilnya sebagai ayah. Kondisi psikis Tuka ternyata sudah semakin parah. Ia mulai berhalusinasi dan melihat Itami sebagai ayahnya. Karena sikap baik Itami selama dirinya berada di tempat ini. Ternyata,
Dusilah yang telah membuat penyakitnya semakin parah. Dusi sudah mengetahui semua tentang Tuka. Ia juga sudah tahu kalau Tuka adalah orang yang cukup penting bagi Itami. Dusi kemudian memaksa Tuka untuk menerima kenyataan bahwa ayah dan semua orang di desanya sudah mati diserang oleh naga api. Itami kemudian bertanya kenapa Dusi tega melakukan hal semacam itu, padahal mereka sudah berhati-hati agar tidak menyinggung soal ayahnya. Dusi lantas menjawab kalau dia sudah tak punya pilihan lagi, lantaran semua orang di tempat ini menolak permintaannya. Karena itulah ia memilih cara seperti ini. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menyembuhkan Tuka adalah dengan membalaskan dendam atas kematian ayahnya, yaitu dengan membunuh naga tersebut. Walau demikian, Dusi sadar bahwa apa yang dilakukannya sangat egois. Tapi dirinya tak punya pilihan, karena semua orang di desanya sedang berada di ujung tanduk. Sementara di sisi lain, Pina mendapat kabar kalau Zol telah ditetapkan sebagai penerus tahta. Sedangkan itu, budak Zol yang bernama Tule ternyata bukanlah orang biasa. Dia adalah mantan ratu prajurit kelinci, pasukan ras setengah hewan yang telah ditaklukkan oleh kerajaan beberapa waktu yang lalu. Walaupun kini dirinya hidup menjadi seorang budak, tapi dendamnya masih belum pudar. Ia pun berencana ingin menghancurkan kerajaan ini dari dalam. Tule kemudian memerintahkan salah satu anak buahnya pergi ke Bukit Arnus untuk membunuh Noriko. Ia yakin kalau hal itu akan memicu amarah pasukan Jepang untuk menyerang kerajaan ini. Sementara itu, Itami terus memikirkan ucapan Dusi sebelumnya. Untuk sementara waktu, ia pun hanya bisa berpura-pura menjadi ayah Tuka dan mengikuti semua kemauannya. Tapi hal itu malah membuat dirinya menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di kota. Salah satu rekannya yang bernama Akira kemudian menyarankan Itami agar pergi saja membunuh naga tersebut, sementara dia yang akan mengurus semua surat-surat yang dibutuhkan. Itami kemudian coba mencari tahu dari dokter, apakah balas dendam bisa menyembuhkan kondisi psikis seseorang. Dokter tersebut lantas mengatakan, sebagian orang memang bisa kembali normal setelah dendamnya terpenuhi. Hal itu lantas membuat Itami sangat dilema, karena dirinya besok harus berangkat ke ibu kota untuk melakukan pertukaran tahanan dengan pihak kerajaan. Pada keesokan harinya, Itami yang hendak berangkat bersama timnya tiba-tiba melompat dari helikopter. Ia sudah memutuskan untuk pergi bersama dengan Tuka untuk membunuh naga tersebut. Akira kemudian mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkannya. Rory dan Lele yang mengetahui itu pun tak mau ketinggalan. Begitu juga dengan Dusi, yang siap diberikan perintah apapun untuk membunuh naga tersebut. Setelah itu, mereka kemudian segera berangkat menuju ke sana. Akira kemudian melaporkan kepergian Itami kepada atasan mereka. Ia berdalih telah mendapatkan informasi mengenai sumber daya alam berupa minyak bumi dari penduduk lokal di wilayah LB, tempat yang sama di mana naga itu berasal, dan ia telah memerintahkan Itami untuk memeriksa wilayah tersebut. Walaupun Jenderal Hazama tahu kalau itu hanyalah akal-akalan Itami semata, tapi dia sama sekali tidak marah dan menganggap Itami sebagai orang bodoh yang rela berkorban demi orang lain. Ia kemudian langsung memerintahkan skuadron pasukan udara untuk memberikan bantuan kepada Itami. Mereka kini tak lagi khawatir akan memasuki wilayah tanpa izin, karena Raja Duran selaku penguasa wilayah tersebut telah mengizinkan mereka memasuki wilayahnya. Ini adalah balasannya atas kebaikan pasukan pertahanan Jepang yang telah merawatnya dengan sangat baik di tempat ini. Duran juga meminta bantuan pasukan Jepang untuk mengambil alih wilayah kekuasaannya, yang sekarang sedang dikuasai oleh para lawan politiknya. Dan sebagai imbalannya, dia akan mengizinkan Jepang untuk menambang apapun selain emas dan perunggu dari wilayahnya. Sementara itu, salah satu gadis kelinci yang dibawa Itami dari Italika mendapatkan sebuah surat perintah. Dan ketika membaca isi dari surat itu, ia pun benar-benar sangat terkejut, yang mana dirinya mendapat perintah dari Pina untuk membunuh Noriko. Pada malam harinya, dia kemudian hendak melancarkan aksinya untuk membunuh Noriko, tapi gerak-geriknya langsung diketahui oleh Akira. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka. Dengan kelincahannya, wanita kelinci yang bernama Delilah itu kemudian berhasil melukai Akira. Tapi Akira yang tak mau menyerah langsung melepaskan tembakan berkali-kali hingga membuatnya terkapar bersimbah darah. Kejadian itu kemudian membuat heboh semua orang yang ada di kota. Untungnya mereka berdua masih bisa diselamatkan. Sementara para tentara Jepang langsung menginterogasi semua yang bekerja di bar yang sama dengan Delilah.
Dari para pekerja di tempat itu, kemudian diketahui kalau Delilah adalah mata-mata yang ditugaskan oleh keluarga penguasa Italika untuk mengawasi Bukit Arnus. Surat perintah yang diterima oleh Delilah juga berhasil ditemukan, yang mana di dalamnya terdapat sebuah cap stempel dari keluarga bangsawan Vormar, yang tak lain adalah keluarga penguasa Italika. Setelah diselidiki, kemudian diketahui kalau stempel itu telah dijual oleh pelayan keluarga tersebut kepada salah satu prajurit Zol. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa hari, kelompok Itami akhirnya sampai di tempat tinggal klan Dusi. Tapi baru saja menginjakan kaki di sana, naga api tiba-tiba mendatangi mereka. Mereka lalu coba menyerangnya dari berbagai arah, tapi naga itu berhasil meloloskan diri. Pada malam harinya, para tetua klan Dusi kemudian mendatangi Itami. Mereka lantas sangat berterima kasih karena Itami sudah bersedia untuk datang. Untuk membunuh naga tersebut, Itami harus pergi ke sarang naga itu yang terletak di puncak sebuah gunung. Dan tentunya mereka akan membutuhkan pemandu dan juga pembawa barang menuju ke sana. Karena itulah Dusi telah menyiapkan 8 ksatria dari klannya untuk membantu mereka. Sebelum berangkat menuju ke sana, Itami kemudian mengajari mereka cara menggunakan rudal RPG untuk menyerang naga itu. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di sarang naga tersebut, yang terletak tepat di bekas kawah sebuah gunung berapi. Tapi untuk bisa ke sana, mereka harus melalui sebuah gua yang sangat gelap. Dusi lalu pergi ke sana memeriksanya terlebih dahulu, dan untungnya naga itu masih belum ada di sarangnya. Rory kemudian memilih tinggal di gua ini untuk berjaga-jaga, sementara Itami dan yang lainnya akan pergi ke sarang naga tersebut. Sesampainya di sana, mereka mendapati cangkang telur yang sudah hancur, dan juga banyak tulang belulang manusia yang bergeletakan. Mereka adalah orang-orang dari zaman dulu yang mencoba melawan naga tersebut. Itami lantas menduga kalau naga itu sudah berkembang biak, tapi anehnya, telur itu tampaknya sudah menetas dalam waktu yang sangat lama. Sebelum naga itu kembali, Itami kemudian mulai merakit bom di seluruh tempat itu. Jika terkena ledakannya, ia yakin kalau naga itu pasti akan mati. Tapi jika tidak, mau tak mau mereka harus bertarung melawannya. Beberapa saat kemudian, Rory melihat naga itu yang mulai mendekat. Ia kemudian coba menghubungi Itami melalui sambungan radio. Tapi sialnya, gelombang sinyal mereka terganggu oleh bebatuan gunung tersebut. Mereka semua pun sangat terkejut di saat melihat naga itu yang telah berada di atas mereka. Karena sangat panik dan ketakutan, para satria elf dari klan Dusi kemudian langsung menyerangnya dengan rudal RPG. Tapi rudal itu masih belum mampu menembus kulit naga tersebut. Satu persatu dari mereka kemudian dibantai dengan sangat brutal. Menyaksikan itu, semua ingatan Tuka mengenai desa dan ayahnya akhirnya kembali. Naga itu kemudian membakar semua yang ada di hadapannya. Di tengah situasi itu, Itami coba menghubungkan kembali kabel bom rakitannya. Sementara Lele menggunakan sihirnya untuk menggerakkan semua pedang yang ada di tempat itu, kemudian menghujamkannya ke tubuh naga tersebut. Dan tanpa diduga, semua pedang itu berhasil menancap ke tubuhnya. Tapi serangan itu masih belum cukup untuk membunuhnya. Setelah berhasil menghubungkan semua kabel bomnya, Itami kemudian dengan cepat membawa mereka keluar dari tempat itu. Tepat sebelum bom itu meledak dan akhirnya membunuh naga tersebut. Setelah berhasil keluar, mereka sangat kaget di saat melihat Rory yang terluka parah. Luka itu didapatnya setelah bertarung melawan musuh bebuyutannya yang bernama Giselle. Dan secara tiba-tiba, 2 anak naga api muncul di tempat itu. Ternyata, dialah yang telah membangunkan naga api itu lebih awal dan menculik kedua anaknya. Semua itu dilakukan agar dirinya menjadi lebih kuat dari Rory. Tak ada pilihan lagi, mereka lalu memilih untuk kabur menyelamatkan diri. Keberuntungan pun masih berpihak pada mereka. Pada waktu yang bersamaan, skuadron udara dan juga pasukan artileri pertahanan Jepang akhirnya tiba di tempat itu. Mereka kemudian langsung memborbardir kedua naga itu secara bertubi-tubi. Serangan mematikan itu seketika membunuh naga tersebut. Melihat kedua naganya sudah tewas, Giselle yang sangat ketakutan kemudian memilih untuk melarikan diri. Saat kembali ke markas, Itami mendapat hukuman skorsing selama 2 minggu karena sudah meninggalkan misi begitu saja. Itami pun sudah menduga kalau hal ini akan terjadi padanya. Tapi secara tidak terduga, Menteri Pertahanan malah memberikannya penghargaan atas keberhasilannya menyelamatkan Noriko yang disandra. Selain itu, Kepala suku elf juga memberikan gelar kehormatan pada Itami
karena telah menyelamatkan klan mereka dengan membunuh naga tersebut. Itami juga diberikan sebongkah berlian yang bernilai sangat tinggi. Setelah masa skorsnya berakhir, Jenderal Hazama kemudian memberikan tugas baru kepada Itami, yang mana dirinya diberikan kebebasan untuk mencari sumber daya alam di wilayah ini. Bahkan Itami diperbolehkan untuk membawa siapapun bersamanya. 2 minggu kemudian, Itami dan kelompoknya berangkat menuju kota sihir Rondel, yang mana Lele akan melakukan presentasi untuk mendapatkan gelar Master Penyihir. Sesampainya di sana, mereka menginap di sebuah hotel dengan pelayanan seadanya. Sementara di tempat yang berbeda, Pina dan semua anggota Senat Kerajaan akan melakukan perundingan damai dengan diplomat Jepang. Hal itu kemudian membuat Zol sangat kesal, karena rencananya untuk menghentikan perjanjian damai ini tidak berhasil. Padahal dirinya sudah susah-susah menjebak Pina agar menjadi dalang pembunuhan Noriko. Tule lantas meminta maaf padanya, karena ide yang berasal darinya itu tidak berjalan dengan baik. Zol sama sekali tidak menyadari kalau wanita kelinci itu saat ini sedang mengendalikan dirinya. Tak lama kemudian, acara perundingan damai serta pertukaran tahanan pun sudah dimulai. Zol pun hanya bisa menyaksikan semua itu dengan rasa marah dan kesal. Sesaat kemudian, kepala naga api yang berhasil dibunuh oleh kelompok Itami dibawa ke hadapan sang raja. Di saat mengetahui kalau Lele juga ikut andil dalam membunuh naga itu, sang raja kemudian memerintahkan Pina untuk mengundangnya ke ibu kota agar diberikan penghargaan. Karena desa Koda yang dulunya ditinggali oleh Lele masih berada di wilayah kerajaan, dan itu artinya Lele merupakan salah satu warga kerajaan. Tapi hal itu malah membuat Zol semakin marah. Ia tidak terima jika ada orang lain yang mendapat pujian dari sang ayah, sementara dirinya sebagai putra mahkota hanya mendapat rasa malu. Para anak buahnya kemudian mulai menghasut Zol agar melakukan sesuatu. Sang raja lalu mengajak mereka semua untuk bersulang. Namun tiba-tiba, ia langsung terjatuh setelah meneguk anggur tersebut. Ternyata, anak buah Tule telah meracuni anggur yang diminum oleh sang raja. Setelah sang ayah jatuh sakit, Zol yang merupakan putra mahkota kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil alih kekaisaran. Ia bahkan menyatakan dirinya sebagai penguasa yang baru kekaisaran. Dengan semangat yang berapi-api, Zol kemudian mengatakan kalau dirinya menolak untuk menyerah kepada musuh, tidak seperti semua anggota senat yang memilih untuk tunduk kepada kekuatan asing. Hal itu lantas mengacaukan semua perundingan damai yang telah susah payah diupayakan oleh Pina. Sementara Tule sangat senang karena rencananya akhirnya berhasil. Zol kemudian mulai menyiagakan para prajurit kekaisaran di setiap sudut kota. Berita kudeta yang dilakukan oleh Zol akhirnya sampai ke markas pasukan pertahanan Jepang. Tapi mereka memilih untuk tidak melakukan apa-apa selama para diplomat yang berada di istana kedutaan masih aman. Selain melakukan kudeta, Zol juga memenjarakan semua anggota senat yang setuju berdamai dengan Jepang. Ia berdalih kalau para anggota senat tersebut telah disuap. Hal itu kemudian membuat Pina sangat marah, tapi sekarang dirinya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Menyadari bahwa dirinya takkan bisa menang jika bertempur melawan pasukan Jepang, Zol kemudian merencanakan cara yang lain, yang mana mereka akan menyerang desa-desa di sekitar Bukit Arnus dengan menyamar menggunakan pakaian seperti tentara Jepang. Dengan demikian, reputasi pasukan pertahanan Jepang akan hancur dan membuat semua orang membenci mereka. Hal itu kemudian membuat Pina semakin marah, karena itu adalah cara licik dan sama sekali tidak terhormat. Tapi Zol sama sekali tidak peduli selama itu bisa menguntungkan dirinya. Sementara di tempat yang berbeda, Lele sedang melatih kemampuan sihirnya sebelum melakukan presentasi. Tanpa diduga, satu orang tak dikenal tiba-tiba datang dan hendak membunuhnya. Tapi untungnya, salah satu ksatria Pina yang bernama Gray langsung menyelamatkannya. Gray lalu memberitahukan kalau Pina memerintahkannya untuk membawa Lele ke istana. Tapi ketika dalam perjalanan, mereka mendapat informasi kalau Lele sedang diincar oleh pembunuh. Semenjak kepala naga api dibawa ke istana, Lele telah menjadi bahan pembicaraan di ibu kota. Dan sepertinya ada orang yang tidak menyukai hal itu. Karena itulah Lele saat ini dalam keadaan yang tidak aman. Tak lama kemudian, Menteri Pertahanan mendapat informasi kalau para senat dan bangsawan yang pro perdamaian telah ditangkap satu persatu. Beberapa dari anggota senat juga telah meminta bantuan mereka. Tapi Menteri Pertahanan langsung menolaknya, karena hal itu akan membuat Zol semakin menjadi-jadi. Dia kemudian memperingatkan para bawahannya agar jangan ikut campur dalam masalah internal kerajaan. Sementara di ibu kota,
pasukan pembasmi yang dibentuk oleh Zol menerobos masuk ke salah satu rumah bangsawan pro-perdamaian untuk menangkap salah satu anggota Senat bernama Kasel yang sedang bersembunyi di rumah itu. Pemilik rumah itu kemudian meminta putri mereka agar pergi dari rumah ini bersama dengan tamu mereka. Sementara mereka berdua yang akan menghadapi pasukan pembasmi tersebut. Ketika pasukan pembasmi masuk ke dalam, pasangan suami istri itu kemudian coba melakukan perlawanan sebisa mereka. Hal itu kemudian memberikan cukup waktu bagi putri mereka untuk kabur dari rumah. Tapi ketika berhasil keluar, gadis kecil itu benar-benar sangat terpukul di saat melihat rumah keluarganya yang sudah terbakar. Walau demikian, pasukan pembasmi itu tidak membiarkan mereka kabur begitu saja, karena Kasel sendiri merupakan orang yang cukup penting, yang mana dia adalah pemimpin fraksi pro-perdamaian. Pada keesokan harinya, para pasukan pembasmi mulai memeriksa satu persatu rumah warga untuk mencari mereka berdua. Tak ada pilihan lagi, mereka berdua lalu pergi menuju istana kedutaan Jepang untuk meminta perlindungan. Sementara itu, tampak istana kedutaan Jepang yang sedang dijaga ketat oleh pasukan milik Pina. Tak lama kemudian, Kasel dan gadis kecil itu akhirnya tiba di sana. Tapi sayangnya, mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalam wilayah istana kedutaan, karena secara hukum, area tersebut sudah menjadi wilayah Jepang. Sugawara kemudian segera diberitahu mengenai kedatangan mereka. Tapi Sugawara langsung menolak untuk melindungi mereka, karena dirinya telah diberikan perintah agar jangan ikut campur dengan urusan kerajaan. Selain itu, membiarkan mereka masuk ke tempat ini juga akan semakin memperburuk keadaan. Beberapa saat kemudian, pasukan pembasmi akhirnya datang ke tempat itu. Mereka berdua lalu ditangkap dan hendak dibawa pergi. Tapi secara tidak terduga, Sugawara berubah pikiran dan langsung memerintahkan para pasukan penjaga untuk melepaskan mereka berdua. Situasi pun semakin memanas, sementara para ksatria Pina segera membentuk barisan untuk melindungi istana kedutaan. Hal itu kemudian membuat para pasukan pembasmi itu sangat marah, yang kemudian membuat pertarungan tak bisa terelakkan lagi. Akan tetapi, para ksatria tersebut bukanlah tandingan bagi mereka. Satu persatu para pasukan pembasmi itu kemudian dapat dihabisi dengan mudah. Kontak yang terjadi di istana kedutaan pun langsung diketahui oleh Perdana Menteri. Menteri Pertahanan lantas meminta izin untuk mengevakuasi semua diplomat mereka dari sana. Tapi sang Perdana Menteri langsung menolaknya, karena para duta besar dari berbagai negara akan melakukan kunjungan ke Bukit Arnus. Banyak media juga akan hadir di sana. Jika dunia luar sampai tahu kekacauan yang sedang terjadi di ibu kota, Jepang pasti akan terkena dampaknya. Perdana Menteri kemudian memintanya untuk bersabar, sampai para duta besar tersebut menyelesaikan kunjungan mereka. Dan setelah itu, mereka bebas melakukan apa saja. Menteri Pertahanan sebenarnya kurang setuju dengan hal tersebut. Ia tidak yakin kalau istana kedutaan bisa bertahan lama. Sementara itu, para ksatria penjaga istana kedutaan akhirnya berhasil memukul mundur pasukan pembasmi. Beberapa hari kemudian, para duta besar dari negara lain akhirnya datang berkunjung ke Bukit Arnus. Para media juga turut hadir untuk meliput kegiatan prajurit di tempat itu. Sementara di sisi lain, Zol sangat kesal di saat mengetahui pasukan pembasmi yang dibentuknya dapat dipukul mundur dengan mudah. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan pasukan baru dan kembali menyerang istana kedutaan. Ratusan prajurit utama kerajaan kemudian dikerahkan menuju istana kedutaan. Sebelum pertempuran terjadi, Zol meminta Pina untuk menarik mundur prajuritnya dan membiarkan mereka menangkap senator tersebut. Tapi Pina langsung menolaknya mentah-mentah karena ia sudah bersumpah untuk melindungi istana kedutaan beserta semua yang ada di dalamnya. Pina pun tak peduli lagi dengan apa yang akan dilakukan oleh sang kakak, karena dirinya akan segera bergabung dengan pasukannya di istana kedutaan. Tapi saat hendak pergi ke sana, dirinya tiba-tiba ditahan dan tidak dibiarkan pergi kemanapun. Sementara itu, Perdana Menteri terus meminta Menteri Pertahanan agar bersabar sampai para pengunjung dan media meninggalkan Bukit Arnus. Namun, dia akhirnya menyerah setelah sang Menteri Pertahanan mendesaknya terus-menerus. Izin untuk melakukan operasi penyelamatan pun akhirnya diberikan. Sementara di tempat yang berbeda, Lele sudah bersiap melakukan presentasi untuk menjadi seorang master. Sedangkan Itami dan yang lainnya terus waspada karena pembunuh yang mengincar Lele bisa saja bersembunyi di balik kerumunan banyak orang. Setelah menunggu beberapa saat, kini tiba giliran Lele untuk mempresentasikan penelitiannya di hadapan para penyihir lainnya. Tapi baru saja naik ke atas podium,
Seorang wanita kelinci yang menyamar di antara para penonton tiba-tiba hendak menyerangnya. Tapi secara mengejutkan, para penyihir yang ada di tempat itu langsung menyerangnya secara bersama-sama. Ternyata, berita mengenai Lele yang diincar oleh pembunuh sudah tersebar di seluruh kota. Karena itulah semua penyihir di tempat ini sudah bersiaga. Setelah diselidiki, kemudian terungkap fakta bahwa dalang dari pembunuhan itu adalah pelayan Pina yang datang bersama dengan Grey. Tapi hal itu ia lakukan demi menyelamatkan Pina, yang saat ini sedang ditahan oleh Zol. Jika dia berhasil membunuh Lele, Zol berjanji akan mengampuni nyawa Pina. Itami pun bisa memahami kalau tindakan yang dilakukannya atas dasar kesetiaannya terhadap Pina. Sedangkan itu, tampak Pina yang dijebloskan ke dalam sebuah penjara. Tak lama kemudian, pasukan pertahanan Jepang di Bukit Arnus akhirnya mendapat izin untuk melakukan operasi penyelamatan para diplomat. Ratusan prajurit kemudian langsung diterbangkan menuju ibu kota kekaisaran. Itami dan kelompoknya juga segera berangkat menuju ibu kota untuk menyelamatkan Pina. Melihat ratusan prajurit yang terjun dari langit, lantas membuat Zol sangat terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Dirinya tak pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Serangan dadakan itu kemudian membuatnya tak tahu harus melakukan tindakan seperti apa. Ia pun semakin panik di saat mengetahui kalau gerbang barat telah dibobol oleh pasukan Jepang. Zol pun seakan baru menyadari kalau dirinya telah membuat kesalahan yang besar. Di tengah rasa keputusasaannya, Tule kemudian memberikannya semangat agar jangan menyerah. Ia bahkan menyarankan Zol agar bertempur habis-habisan demi harga dirinya. Sementara itu, para tentara Jepang bergerak cepat ke setiap sudut ibu kota. Mereka kemudian membebaskan semua anggota senat yang dipenjarakan oleh Zol. Selain para bangsawan, banyak para penduduk ibu kota yang juga memilih untuk pergi meninggalkan kota tersebut. Sementara di sisi lain, pasukan milik Pina yang menjaga istana kedutaan sudah semakin terpojok. Mereka kalah jumlah dan juga sudah sangat kelelahan. Tapi untungnya, pasukan pembebasan Sandra tiba di waktu yang tepat. Mereka kemudian langsung menghujani para prajurit itu dengan timah panas. Serangan itu seketika membuat mereka pontang-panting berusaha menyelamatkan diri. Tapi tak ada satupun yang bisa luput dari cepatnya peluru yang menembus tubuh mereka. Hanya dalam hitungan menit, semua prajurit yang mengepung istana kedutaan dapat dibinasakan. Para diplomat yang berada di tempat itu kemudian segera dievakuasi untuk kembali ke markas. Di sisi lain, Zol mendapat kabar kalau pasukan mereka di istana kedutaan telah dimusnahkan dan semua anggota senat yang mereka tahan juga sudah dibebaskan. Hal itu lantas membuat Zol semakin frustasi, tapi Tule memintanya untuk tetap tenang karena orang yang menjadi kunci perdamaian sedang mereka tahan. Beberapa hari kemudian, kelompok Itami akhirnya sampai di ibu kota. Itami kemudian mendatangi markas mata-mata pasukan Jepang yang ada di ibu kota untuk meminta mereka membantunya dalam misi penyelamatan Pina. Setelah menyusun rencana secara matang, mereka kemudian bergerak menuju istana kerajaan dengan menyamar sebagai penduduk biasa. Tapi langkah mereka langsung dihadang oleh para prajurit penjaga. Namun setelah mengetahui kalau Lele telah diundang ke istana, para prajurit itu kemudian membiarkan mereka masuk ke dalam. Sementara di dalam istana, Pina sedang diminta pertanggungjawaban atas tindakan pasukannya yang telah membantu tentara Jepang dan kabur bersama mereka. Pina yang mendengar itu pun malah tertawa dengan puas. Ia mengatakan kalau para ksatrianya telah bekerja dengan baik sesuai perintahnya. Walau sangat marah, tapi Zol tidak akan membunuhnya sampai pasukan Jepang kembali ke ibu kota. Tapi sebelum itu tiba, dirinya akan memperkuat pasukannya dan bertempur secara habis-habisan. Karena baginya, tidak ada kedamaian sampai pasukan Jepang kembali ke balik gerbang. Secara tiba-tiba, Itami dan kelompoknya menerobos masuk ke dalam istana. Zol yang sangat panik kemudian langsung memerintahkan satu sosok ork raksasa untuk menyerang mereka. Tapi dengan sihirnya, Lele dapat dengan mudah membunuh makhluk raksasa tersebut. Setelah membebaskan Pina, Itami dan kelompoknya lalu hendak pergi dari tempat itu. Itami mengatakan kalau tujuannya datang kemari adalah untuk memperingatkan Zol agar jangan lagi mengincar nyawa Lele. Zol yang merasa dipermalukan kemudian coba menahan mereka dan bahkan menantang Itami untuk berduel. Tapi Itami malah membalas kalau mereka bisa menjangkau Zol dimanapun dia berada. Itu artinya Zol bisa diserang dan dibunuh kapan saja. Namun, pemerintah Jepang masih menahan diri agar tidak melakukan hal tersebut. Tapi jika Zol masih berani mengirim pembunuh untuk membunuh Lele,
maka peluru selanjutnya pasti akan menembus kepalanya. Mendengar itu seketika membuat Zol terpaku sampai tak bisa berkata-kata lagi. Selain membawa Pina, Itami juga membawa sang kaisar pergi meninggalkan ibu kota. Dengan adanya sang kaisar dan seluruh anggota senat, sekarang Zol bisa dinyatakan sebagai pengkhianat. Setelah kekalahan telak yang dialaminya, Zol bersama prajurit yang tersisa kemudian memilih untuk pergi meninggalkan ibu kota. Dirinya sudah tak peduli lagi jika pemerintahan di ibu kota akan runtuh. Beberapa waktu kemudian di Italika, sang kaisar akhirnya memutuskan untuk mengangkat Pina sebagai putri mahkota demi membentuk pemerintahan kekaisaran yang baru. Semua orang pun menyambut baik pengangkatannya, tapi Itami tak bisa hadir dalam acara tersebut karena dirinya lebih memilih untuk mengikuti event perilisan komik baru yang diadakan di kota Ginza.